Oke, Pak Pakin, kita sudah rekaman karena tidak semua kita berangkat. Jadi untuk memperjelas kegiatan di Lokus tadi, mohon untuk diberi pencerahan ke kami. Baik. Tadi alhamdulillah kita mengunjungi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Jadi dinas tersebut adalah yang bertanggung jawab atau lebih tepatnya mengkoordinir kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh kabupaten. Jadi itu dulu yang pertama kan kata kuncinya kan. Kemudian kami menanyakan tentang pariwisata Lampung yang memang sekarang sedang marak. Jadi maraknya pariwisata Lampung tadi dijelaskan oleh Pak Kadis tidak lepas dari banyak faktor. Jadi antara lain yang sangat mendukung adalah infrastruktur, baik itu menuju Lampung secara umum maupun menuju ke tempat wisata. Nah, itu yang perlu ditekan. Infrastruktur dalam artian jalan tol, kemudian pendukung lainnya dan lain-lain. Bahkan ke depan ada pengembangan infrastruktur lagi. Seperti yang disebutkan sewaktu pembukaan tadi kan, dari program nasional juga akan membangun kawasan terpadu Bakahuni. Nah, nanti di Bakahuni nanti kemungkinan nanti ada langsung jembatan ke Pesawaran. Sehingga langsung menuju ke objek wisata. Kemudian yang ditekankan lagi adalah Provinsi Lampung ini mengkoordinir yang kabupaten, karena tempat wisata itu adanya di kabupaten dan PAD-nya pun adanya di kabupaten, sehingga memang dari provinsi tidak campur tangan, tidak dinilai langsung kepada PAD. Tapi kalau untuk urusan pariwisata ini sebenarnya pemerintah memang dapat pemasukan PAD, tapi lebih banyak langsung dirasakan langsung masyarakat. Contohnya yang jual makanan di pinggir jalan, instruktur selam, dan lain-lain. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Lampung itu sebenarnya lebih ke arah koordinasi. Artinya dia mengumpulkan banyak stakeholder, karena pariwisata ini kan banyak stakeholder, mulai dari restoran, hotel, kemudian komunitas, dan lain-lain. Pun mereka menghimpun untuk promosinya itu banyak stakeholder, misalnya vlogger, kemudian komunitas fotografer. Itu mereka yang kerja nanti di mempopulerkan wisata Lampung. Nah, untuk kawasan pariwisata sendiri, mereka dalam pengembangannya membagi dalam 3 zonasi. Yang pertama itu pesisir timur, nah itu di Teluk Lampung yang sering kita datangi. Kemudian pesisir barat, nah pesisir barat ini ada keistimewaan tersendiri. Jadi pesisir barat ini kan berbatasan dengan Bengkulu. Memang lautnya itu banyak belum terjamah. Dalam artian dan ombaknya bagus. Dalam artian pesisir barat ini justru lebih diminati oleh wisatawan luar negeri. Sehingga memang mereka juga ada bandar udara, kalau nggak salah tadi disebutkan bandar udara Taufik Kemas, nah, itu yang bisa langsung. Kemudian zonasi ketiganya adalah di wilayah Waikambas. Gajah itu yang memang sudah lebih tua daripada yang lain-lain. Nah, mereka memiliki strategi sebenarnya tidak terlalu rumit, artinya memang gampang disebutkan, tapi memang background-nya pasti banyak. Yaitu sesuai dengan kearifan lokal Lampung ini melayani tamu sebaik mungkin. Nah, melayani tamu sebaik mungkin ini yang memang turunannya banyak. Artinya dinas-dinas di kabupaten harus dihimpun. Kemudian SDM juga harus dibekali dengan pengetahuan yang tinggi. Dan yang tidak kalah penting adalah keamanan. Artinya melibatkan lintas sektor juga. Baik dari kepolisian, TNI, dan lain-lain. Jadi memang wisatawan di Lampung ini sedikit dijamin lah, walaupun ada yang keamanan dan kenyamanan, baik kalaupun ada gangguan itu nantinya akan cepat ditanggulangi. Nah, kami juga menanyakan tentang prioritas anggaran yang akan dilakukan oleh Pemprov Lampung dalam hal pariwisata. Mereka menitik beratkan ke depan ke promosi, baik itu medsos, TV, media, maupun festival tahunan. Nah, kita tahu festival tahunan di Pemprov Lampung ini adalah festival Krakatau yang pertama, dan ada juga festival yang internasional, yaitu tadi yang surfing competition. Itu ada beberapa negara yang akan diundang.
Untuk yang publikasi tadi sudah menjalin kerjasama, nanti akan memasang videotron, kemudian beriklan di stasiun TV dan lain-lain. Jadi memang pendekatannya lebih ke nilai kerjasama dengan nilai ekonomi. Iya. Secara singkat seperti itu. Oke, siap. Nah, saya tertarik pada kata pelayanan, Pak Takin. Artinya apa yang bisa kita ambil dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung ini terkait sistem pelayanannya, jalur koordinasi untuk meningkatkan pelayanannya, karena kan nanti judul aksi perubahan kita ini berbeda-beda. Jadi seperti apa yang kira-kira bisa kita ambil intisarinya? Jadi kalau pelayanan ini sebenarnya kami tadi seperti dijelaskan Pak Kadis tadi kan memang kalau Pemprov Lampung ini tidak terjun langsung secara tidak langsung berkaitan ya, punya kabupaten ya, pelayanan karena itu punya kabupaten, tapi mereka yang sangat mereka rutinkan adalah pertemuan dengan berbagai macam stakeholder itu. Oh iya, komunikasi. Komunikasi di sini di Lampung banyak ini. Banyak komunitas, banyak juga kepentingan. Memang dalam artian banyak stakeholder kan artinya banyak kepentingan. Nah, Pak Kadis selalu mengedepankan diskusi, selalu mengajak para stakeholder itu berembuk, baik secara formal maupun informal. Jadi misalnya ini ada yang sedang promosi warung kopinya. Nah, nanti mereka didatangi di situ, diajak stakeholdernya ke situ, diutarakan apa yang kesulitannya sambil berdiskusi, sambil juga berpromosi, sehingga apa yang jadi program dari Pemprov Lampung juga apa yang jadi masukan dari para stakeholder itu dapat dengan cepat karena pertemuannya itu rutin dijalankan. Ya, jadi lebih turun ke lapangan ya. Jadi untuk masalah aplikasi atau sistem terkait dengan tadi ada videotron, ada vlogger, ada media sosial, itu apakah ada satu aplikasi atau sistem informasi yang terintegrasi dari setiap pariwisata itu? Jadi memang kalau bicara sistem maupun website tadi Pak Kadis mengatakan memang mereka tidak optimal di situ, tapi memang kekurangan SDM. Tapi kelebihannya mereka ini punya ibaratnya itu punya pasukan lah, yang stakeholder tadi itu yang mengerjakan, misalnya dari Traveloka, kemudian dari manajemen Red Doors, manajemen OYU dan lain-lain. Itu yang lebih bekerja karena mereka sudah punya market. Iya, siap. Berarti mereka betul-betul turun turun ke lapangan dan itu langsung menyentuh kepada sektor-sektor pariwisata di lokasi. Baik Pak Mutakin, itu dulu sementara. Terima kasih atas penjelasannya. Bela negara. Bela negara. Kita lihat hasilnya.